sebelumnya udah meng-scan QR code ini. Semoga setelah ini teman-teman bisa lebih paham dari materi embriologi pada lalat buah yang udah aku buat di posternya. Oke, jadi aku mau jelasin gimana sih prosesnya embriologi pada lalat buah. Yuk kita simak video berikut ini. Halo semuanya, nah sekarang kita akan membahas tentang poster ini. Teman-teman sebelumnya kalau misalnya mau mendapatkan posternya, teman-teman bisa langsung cek di deskripsi box. Di situ ada link untuk menuju posternya. Nah teman-teman, kita akan membahas tentang Drosophila. Menurut teman-teman Drosophila itu apa? Kalau dari gambarnya teman-teman pasti udah tahu dong Drosophila itu apa. Jadi Drosophila itu adalah lalat buah teman-teman. Nah, lalat buah ini sendiri sering banget udah dipakai oleh peneliti, oleh pengajar untuk mengajarkan tentang embryogenesis. Kenapa sih? Karena proses dia yang begitu cepat, teman-teman. Yuk, kita mulai bahas. Nah, jadi teman-teman, lalat buah ini memiliki beberapa perkembangan. Ada embryogenesis. Di dalam embryogenesis itu ada pemumpukan, belahan dada, lalu pembentukan blastoderma, lalu juga transisi midblastula, gastrulasi, dan juga ada segmentasi tubuh. Dan dia juga mengalami yang namanya larva. Setelah larva, dia juga mengalami tahap dewasa. Nah, kepompong dan tahap dewasa. Teman-teman bisa lihat gambarnya di yang sebelah sini. Nah, di sini dimana dari lalat yang dewasa melakukan mempertemukan antara sel telur dengan sel sperma. Jadi bentuknya dari zigot dan seterusnya, teman-teman. Nah, kita juga sering banget nih mendengar kata early Drosophila embryogenesis. Kenapa sih? Apa sih maksudnya? Nah, teman-teman, dari arti gambar ini, jadi teman-teman, satu sel sperma itu memasuki sel telur yang matang, dan inti sel sperma dan sel telur yang haploid menyatu membentuk inti diploid. Hanya beberapa jam setelah pembuahan sel-sel embrio, lalat buah yang sedang berkembang menjadi bertekad untuk berdiferensiasi menjadi jaringan-jaringan spesifik pada lalat dewasa. Nah, setelah inti sperma dan sel telur menyatu, inti zigot diploid yang dihasilkan mengalami serangkaian 10 pembelahan, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat dari angka-angka yang ini ya, teman-teman. Jadi awalnya dari yang pertama. Nah, setelah itu, cepat di dalam wilayah inti telur bagian tengah. Nah, embrio disebut syncytium pada titik ini karena merupakan sel tunggal dengan beberapa inti setelah 8 kali pembelahan. Jadi, ada 256 inti yang dihasilkan mulai bermigrasi ke tepi luar sel. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini, di mana dari awalnya menengah di sini, lalu dia lama-lama ke tepi luar sel, teman-teman. Nah, setelah itu, selama migrasi ini, inti mengalami 2 pembelahan lagi sehingga menghasilkan 1024 inti. Nah, maka semakin lama dia semakin menyebar, teman-teman, ke tepi-tepi sudutnya. Nah, sebagian besar tetapi tidak semua. Inti ini memasuki wilayah kortikal sel telur sekitar 90 menit setelah pembuahan. Sebagian besar inti telah mencapai korteks. Pada titik ini, inti sel memperoleh kemampuan untuk menyalin gen RNA polimerase 2 dan menghasilkan protein, dan mereka menjalani 3 putaran pembelahan lagi yang mengarah ke pengemasan padat sekitar 6.000 inti berbentuk kolom yang membungkus inti telur bagian tengah. Nah, teman-teman, selama periode ini, teman-teman juga bisa lihat di sini juga membahas gimana sih early embryologi dalam Drosophila itu. Jadi yang udah 8 kali pembelahan, maka 256 ini inti, lalu juga mengalami 2 pembelahan lagi ke 1024 inti, sehingga makin menyebar lagi sampai ke 6.000 inti. Selama periode 1 jam, dari 2 hingga 3 jam setelah pembuahan membran sel, terbentuk di antara inti yang berdekatan 3 jam setelah pembuahan embrio, telah berubah menjadi blastoderm seluler yang pada dasarnya berupa bulat sel berongga ketika inti sel mencapai tepi sel. Maka inti sel tersebut bersifat totipoton, artinya inti sel tersebut belum memiliki identitas tertentu. Jadi teman-teman, di sini walaupun mungkin udah mulai kebentuk, tapi mereka belum memiliki identitas. Walaupun tadi juga udah ada penyebaran mulai dari mRNA. Nah, setelah itu dan dapat menghasilkan jenis sel apapun, namun tepat setelah
selularisasi nukleus telah dipastikan secara irreversibel untuk berdiferensiasi menjadi jaringan yang spesifik lagi, teman-teman. Nah, sini teman-teman, setelah dia tadi mengalami yang namanya embryogenesis, dibalik lagi ke sini, embryogenesis dia pemumpukan, di mana pembuahan lalat buah, lalu juga ada belahan dada. Maksudnya belahan dada itu apa? Jadi dia tuh kayak tadi aku jelasin teman-teman, dia pertama kali pembelahan 8 kali dia mengalami 256 inti. Lalu selanjutnya lagi setelah 8 menit berlangsung dia juga mengalami lagi siklus full dan sebagainya. Makanya kenapa dibilang kalau Drosophila ini memiliki kemampuan berkembang dengan cepat seperti itu, teman-teman. Karena sekali dia mengalami pembelahan itu mencapai beberapa banyak inti. Lanjut, ada pembentukan blastoderma, teman-teman. Nah, di pembentukan ini di siklus ke-13, di mana yang tadi setelah 4 jam dia membentuk 6.000 sel, teman-teman. Makanya dia makin padat, teman-teman. Lalu transisi blastula, di mana siklus 1-10 ini berdurasi 8 menit. Di siklus 13, siklus terakhir dalam blastoderm sitial membutuhkan waktu 25 menit untuk diselesaikan. Lalu di siklus 14, di mana embrio Drosophila membentuk sel. Nah, gastrulasi, teman-teman, lanjut ke dia membentuk pita germinal, teman-teman. Maka pita germinal ini berada pada posisi memanjang. Beberapa proses morfogenetik utama terjadi organogenesis, segmentasi, dan pemisahan cakram imaginer. Nah, teman-teman, selanjutnya dia juga mengalami segmentasi tubuh. Nah, di sini ya teman-teman, dia mulai mengalami di mana 14 parasegmen, 3 mulut, 3 toraks, dan 8 perut. Selanjutnya teman-teman, di sini ini tadi setelah kita udah mengalami embryogenesis, akan mengalami juga tahapan larva, teman-teman. Nah, di sini larvanya adalah penggali berbentuk cacing, bersegmen berwarna putih dengan mulut berwarna hitam di daerah kepala yang lebih sempit. Dan untuk penapasannya dia melalui trakea, teman-teman. Karena kulit serangga tidak dapat merenggang, larva kecil yang masih muda harus melepaskan kulitnya. Nah, pada tahap ini larva menangkap keluar dari media makanan ke tempat yang relatif kering, berhenti bergerak, dan mengeluarkan spirakel penapasan anteriornya. Lalu, itu terjadi setelah pergantian bulu kedua, teman-teman. Maka, kalau misalnya dia udah mengalami pergantian bulu kedua di sini, maka dia akan membentuk menjadi kepompong, teman-teman. Nah, di tahap kepompong ini, segera setelah mengeluarkan spirakel, bentuk prapupa yang tidak memiliki kepala dan sayap, tapi juga diikuti oleh pembentukan pupa. Nah, selanjutnya, fungsi utamanya apa? Itu adalah untuk memungkinkan perkembangan anlagen hingga ukuran dewasa, teman-teman. Nah, setelah kita udah membentuk menjadi kepompong, maka akan membentuk menjadi tahap dewasa, teman-teman. Nah, ini tadi embrio selama 10 jam. Nah, tahap dewasa ini berarti dia sudah menunjukkan anatomi serangka khas, teman-teman. Jadi dari embriologi, embryogenesis, selanjutnya lagi ke tahap larva, kepompong. Ini embryogenesis masih lanjut ya, teman-teman. Lalu larva, kepompong, dan akhirnya yang dewasa, teman-teman. Nah, kenapa sih kita harus belajarin Drosophila ini? Karena kita juga dalam embryogenesis harus membedakan nih gimana nih cara sih perkembangan hewan-hewan atau manusia, dan kebetulan sih kita bentuk dalam hewan. Nah, makanya ini dikatakan in Drosophila embryogenesis that are fertilization, cleavage, lalu blastoderma, blastula, dan selanjutnya. Dan ini juga gambar di mana gastrulasi proses, teman-teman. Ya, nanti akhirnya mulai membentuk larva. Mungkin itu aja dari aku, teman-teman. Kalau misalnya ada yang masih belum dimengerti atau masih pengen tahu banget, dan aku juga pasti banyak salahnya di sini ya, dan atau banyak kurangnya, teman-teman bisa langsung aja ke kolom komentar, atau teman-teman bisa coba bikin video pendek gitu kaitkan dengan ini. Terima kasih semuanya. Nah, teman-teman udah mulai paham kan mengenai embriologi yang terjadi pada lalat buah? Kalau teman-teman atau aku ada yang masih kurang, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang belum melihat posternya dan butuh untuk melihat poster itu, teman-teman bisa klik di deskripsi box ya. Bye-bye!